Longar masa asap ang ayuna balila masih eleh ayanoh makawasa. Oke. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir memiliki ilmu ke dunia ini. Masya Allah. Kalau ada yang menghina guru saya, yang menghina akidah ahlu sunnah wal jamaah, Mantap. dan menghina NU, jangankan lautan daratan pun akan menjadi lautan darah. Jika NU saya dihina itu. Sesaat lagi akan Anda saksikan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Faza dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa sahabat semua. Dan di kesempatan ini saya sudah ditemani oleh dua orang yang sangat hebat. Mengapa hebat? Karena mereka berdua ini adalah salah satu peserta yang mengikuti Musabaqah Qiraatil Kitab Fathul Qorib pada gelaran Gebiar Maulid Semarak Cinta di Bulan Mulia 1 yang beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu dilaksanakan di MWCNU Kecamatan Sukaresmi. Oke, saya ingin sapa terlebih dahulu dua orang yang sangat hebat ini. Langsung saja mulai dari orang yang paling dekat dengan saya. Ada Kang Setiawan. Ada Kang Setiawan, ini berasal dari Bandung. Bagaimana kabarnya Kang Setiawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik atau buruk? Atau sedang-sedang saja atau bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, baik ya. Oke. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan tampakkan kegemulayan atau kecantikan Anda. Bicara aja yang lantang ya. Insya Allah saya sudah jinak. Oke. Kabarnya baik ya, kegiatan berjalan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke. Kemudian di sebelah ujung sana, ini yang memakai baju berwarna putih, ada Kang Muhammad Fikri. Bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anda ini berasal dari Kabupaten Garut kalau tidak salah. Betul ya? Betul. Bagaimana kegiatan? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke. Mohon maaf pemirsa, saya sedang agak flu sedikit, jadi suaranya tidak begitu terdengar baik. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran wawancara saya yang saat lagi akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada dua orang yang sangat hebat ini. Oke, tanpa berlama-lama, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya kepada Anda berdua, mohon untuk dijawab ya. Mohon untuk dijawab dengan baik. Saya mulai dari Kang Fikri terlebih dahulu ya. Kang Fikri ini kemarin juara 1 ya kalau tidak salah. Juara 1 Musabaqah Qiraatul Kitab Fathul Qorib se-Kabupaten Garut. Perwakilan dari mana? Dari Pondok Pesantren Fauzan Pusat. Pondok Pesantren Fauzan Pusat Putra ya. Oke. Pertanyaan pertama untuk Kang Fikri. Nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Fikri. Muhammad Fikri, biasanya dipanggil Fikri. Fikri. Nama panggilannya Fikri. Ada nama panggilan yang lain misalkan dari oleh teman dekat, panggilan imutnya siapa atau siapa, atau Fikri aja cukup. Cukup. Fikri. Ya. Fikri. Oke. Kemudian Anda berasal dari Garut. Garut, tepatnya Di Karangpawitan. Garut Karangpawitan. Lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi, Perumahan Oma Indah. Perumahan Oma Indah. Oke, dicatat ya pemirsa, apalagi untuk harim-harim di sana yang ngefans sama Kang Fikri. Beliau berasal dari Garut Karangpawitan, tepatnya di Perumahan Oma Indah. Kemudian saya mau nanya langsung giliran ke Kang Setiawan. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Setiawan Putra Siliwangi. Setiawan Putra Siliwangi. Masya Allah, nama yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan Anda nanti semasyhur, sekuat dan setenar Prabu Siliwangi. Amin. Amin. Oke. Jadi panggilannya Setiawan Putra Siliwangi, Kian Santang atau Rara Santang panggilannya? Setiawan. Ya. Seingat saya Prabu Siliwangi itu mempunyai beberapa putra ya. Salah satunya ada Kian Santang, Rara Santang. Kalau ditambah Anda mungkin jadinya Rantang. Mohon maaf bercanda Kang Setiawan ya. Mohon maaf bercanda. Oke, Anda berasal dari Bandung. Dari Bandung. Bandung tepatnya
Bandung Kota, Cimahi, Bandung Kabupaten atau Bandung Bandungnya di Dayakolot. di Daya. Dayakolot. Dayeuhkolot. Dayeuhkolot. Oke. Bandung Dayeuhkolot. Dayeuhkolot itu kecamatan. Kecamatan ya. Kecamatan. Oke. Jadi dicatat ya, dari Bandung, tepatnya di Dayeuhkolot. Kemudian untuk Setiawan saya lanjutkan. Anda kelas berapa? Sekarang kalau sekolah SMK, kalau sekolah SMK saya kelas 11. Kelas 11. 11 TKR. TKR. Apa Ya. itu TKR? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Oke. Bisa Anda ceritakan sedikit perihal TKR itu nanti jurusannya ke depannya bisa apa atau bagaimana gitu? TKR. Kalau TKR paling ke depannya kan, kalau biasanya kalau kita kerja di bengkel yang besar, Oh, kerja di bengkel-bengkel yang besar. Oke. insya Allah kan kita masuk ke tenda ini, bukan ke tenda, maksudnya kan ke kerjaannya masa Honda, Suzuki. Juki, Ya, Yamaha juga. Oke, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar lah ya. Ya, ya. Oke. Kalau TKR bekerja di perusahaan pesawat terbang bisa? ya tetap bisa, karena kan itu TKR kan itu kepada mesin. Mesin, pokoknya yang Ya. berhubungan dengan mesin itu bisa. 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 Oke. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Anda punya cita-cita ingin bekerja di perusahaan besar mesin atau menjadi ustadz atau bagaimana? Cita-cita saya insya Allah menjadi pembalap. Pembalap. Oke, Anda Pembalap. nyantri, kemarin dapat golden ticket pembacaan kitab Fathul Qorib, kemudian jurusannya TKR, tapi cita-citanya jadi Pembalap. pembalap. Pembalap apa? Balap Pembalap. karung bukan? Bukan. Pembalap motor. Motor. Ya. Oke. Oh iya, ngerti saya sekarang. TKR kan jurusannya tidak jauh-jauh dari mesin. Ya. Nah, orang yang ahli mesin itu nanti bisa membuat mesin motornya berpacu lebih cepat gitu ya. Ya, ya. Jadi, oh iya, kalau di pembalap itu ada namanya Valentino Rossi, julukannya The Doctor. Mengapa dikatakan dokter? Karena dia bisa ngoprek mesin gitu loh. Oke. Kemudian untuk selanjutnya dari Kang Fikri, Anda kelas berapa? Kalau pendidikan secara jenjang formal, saya setelah beres aliyah sudah lulus Sudah lulus aliyah. aliyah. Oke. Sekarang tepat usia berapa tahun? 19. 19 tahun, masih sangat muda sekali. Lulus aliyah. Kemudian sekarang mengikuti kelas pasca ya. Ya, Kalau tidak salah kelas pasca diniyah. pasca diniyah. Jadi kelas yang diadakan khusus untuk mereka yang sudah lulus aliyah. Oke. Kemudian ini kan Anda berdua sekarang statusnya sebagai pelajar atau santri di Pondok Pesantren Fauzan. Saya ingin tahu dulu ke Bapak Fikri dulu deh, ke Kang Fikri dulu. Mohon maaf, bukan Bapak ya, karena masih 19 tahun, masih sangat muda sekali, jauh di bawah saya, bedanya 10 atau 11 tahun. Saya sudah tua, sudah aki-aki saya. Kang Fikri, Anda tahu dari mana Pondok Pesantren Fauzan? Kok pengembaraan ilmu Anda bisa sampai di sini gitu? Ya, sebelumnya saya alumni dari Pondok Pesantren Darun Najah di Bogor. Darun Najah Bogor ya. Kemudian dan adik kebetulan saya punya adik dan beliau dia pesantren di pondok ini, di Pondok Pesantren Fauzan. Saya di Bogor, dia di sini. Kemudian tahun ini saya dapat kabar dari adik saya bahwa Fauzan mengadakan kelas pasca diniyah Pasca yang diniyah. langsung diasuh oleh Kiai Haji Aceng Aum. Kiai Haji Aceng Aum Umar Fahmi ya. Kemudian dia jelaskan sistem pembelajarannya, metodenya yang membuat saya tertarik untuk mengikuti pasca diniyah. Dan kemudian saya testing dan alhamdulillah lolos dan sekarang menjadi salah satu santri di pasca diniyah. Salah satu santri Fauzan yang mengikuti program pasca diniyah. Oke, luar biasa sekali. Jadi salah satu ketertarikan Anda itu, mohon maaf, tahu dari adik Anda, kemudian ada program pasca diniyah, kemudian ada tertarik, kemudian sekarang ikut pasca diniyah. Bagaimana rasanya pasca diniyah sejauh ini? Sudah berapa bulan? Sejauh ini kurang lebih 4 bulan gitu. Ya, banyak informasi baru atau pengetahuan baru yang Anda dapatkan? Luar biasa. Mungkin kalau digambarkan keilmuan yang saya dapatkan banyak yang belum saya tahu dan sekarang saya banyak tahu. Oke, bermanfaat ya intinya ya, saling melengkapi. Oke.
Kemudian untuk Anda dulu Kang Setiawan. Ini kan Anda Setiawan Putra Siliwangi. Ya, ya. Tahu Pondok Pesantren Fauzan dari mana? Saya kan awalnya mondok di Bandung. Mondok di salah satu pesantren yang ada di Bandung. Ya, nama pondoknya kan Salafi. Salafi, ya. Ya, nama pondoknya itu Miftahus Sa'adah Miftahus Sa'adah. Kemudian yang digurui oleh Kiai Haji Asep Mukhtar Rifai. Kiai Haji Asep Mukhtar Rifai. Ya. Nah, setelah itu kan saya tuh alumni mau keluar. Mm-mm. Tadinya sih saya mau ke Banten. Banten. Cuman beliau berbicara, Wan, udahlah jangan dulu ke Banten. Lebih baik ke Fauzan. Oh iya. Nah, kenapa ke Fauzan? Karena kan di sana yang ke satu adabnya itu bagus. Adabnya bagus. Ya, adabnya bagus. Sekarang lah cuma kalau kita punya ilmu tinggi kan, kalau kita nggak punya adab kepada guru, ya buat apa kalau kita mengaji? Betul sekali. Ya kan? Buat apa ilmu tinggi-tinggi tapi adabnya nol, gitu ya? Kan buat apa kita mengaji? Nah, itu yang ke satu. Dan yang kedua, itu karamahnya Fauzan, Allahu Akbar, luar biasa karamahnya. Iya. Jadi kan saya tertarik kepada adabnya, kepada karamahnya yang ada di Fauzan. Terutama kan Syekh Fauzan, Syekhuna Fauzan. Yaitu adalah Syekh Umar Basri. Beliau menceritakan tentang masa dulunya gimana, karamahnya gimana, akramanya gimana, adabnya gimana, dan kemudian saya kesinilah datang oleh sang kiai. Kerasan di sini. Alhamdulillah saya kerasa. Yang dulunya kan saya memang sih anaknya anak berandalan. Berandalan, Ya, Masya Allah. jujur saya anak berandalan. Masya Allah. Tapi kan setelah saya mondok di Fauzan, saya mengerti gitu bagaimana cara harga yang lebih besar, bagaimana cara mendidik yang kecil. Alhamdulillah saya di Fauzan, saya sangat bersyukur dan sangat bangga karena saya bisa merubah sikap saya Betul. yang asalnya buruk jadi baik. Oke. Alhamdulillah. Minaz zulumati ilan nur gitu ya. Jadi Anda berandalan datang dari kelamnya, hitamnya, gelap gulitanya kehidupan bawah tanah berandalan. Akhirnya setelah mondok di Fauzan dipupuk dengan akhlak yang baik, Anda sekarang terlihat tidak berandalan lagi gitu ya. Kalaupun ada sisi keberandalannya, Anda salurkan dengan sesuatu yang positif. Masya Allah, luar biasa sekali. Namun saya dengar katanya salah satu yang menjadi daya tarik untuk Anda masuk ke sini juga karena di sini ada ekstrakurikuler ya yang diwajibkan yaitu jurus. Oh iya. Itu bagaimana? Ceritakan coba. Kan saya itu kan kalau masalah mengaji, memang saya nggak bisa mengaji ya, tapi insya Allah sih. Tapi kemarin bagus kok, bagus. Nah, Seperti itu kan adonan. berkatnya hadalah kepada Syekhuna. Tapi kan Bagus cuma itu kalau kita tidak mengaji, tetapi kita tidak bersyukur kepada yang memiliki pondok pesantren ini. Apakah dia ridho kita untuk pondok di sini? Ya tentunya kan kita harus hadalah dulu lah kepada yang punya pondok ini. Oh berarti sejatinya kemarin pas Anda baca Fathul Qorib itu Anda blank ya. Tapi Ya. setelah Anda menghubungkan alaqah batiniah Anda dengan muassis Ma'had Syekh Umar Basri berhadarah terlebih dahulu, akhirnya ilmu itu terbuka untuk Anda membaca kitab itu. Luar biasa sekali. Anda kok kalau saya lihat ini seperti wali ya, berbau-bau wali gitu ya. Waliyun min auliyaillah. Apa benar begitu atau tidak? Tidak. Anda wali apa bukan? Bukan. Oke. Lanjutkan. Nah kan jurus yang Jurus. jurus. Nah, Wan, kalau kamu mengaji nggak ada bakat, nah kalau masalah berantem oke lah, angkat tangan. Nah, tapi kan kalau masalah fisik, kalau fisik gila ya nggak apa-apa lah, abaikan aja. Namanya juga kan rintangan dari seorang Tuhan. Wah, mantap. Tapi kalau ada yang menghina guru saya, yang menghina akidah ahlu sunnah wal jamaah, Mantap. dan menghina NU, jangankan lautan, daratan pun akan menjadi lautan darah. Jika NU saya dihina, itu ingat, jangankan lautan, daratan pun akan menjadi lautan darah ketika aswaja orang tua dan guru saya dihina. Mantap ya, suka ini semangat anak muda. Anda punya kekuatan, kemampuan ya dalam diri Anda untuk membela agama dan negara. Jangankan lautan. Mohon maaf ya, saya kopi.
meskipun saya tidak bisa mengcopy perkataan Anda sebaik Anda. Cuman kurang lebih seperti ini. Jangankan lautan, daratan pun akan menjadi lautan darah bagi musuh-musuh saya yang berani menghina negara, menghina guru-guru Anda, dan menghina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Penonton tepuk tangan dulu dong. Panok tepuk tangan. Oke, luar biasa. Ini semangatnya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Anda bisa tetap memperjuangkan atau mempertahankan semangat Anda yang seperti itu. Oke. Kemudian, aduh saya jadi lupa mau nanya apa nih. Oke, ke Kang Fikri dulu aja ya. Ke Kang Fikri dulu lagi. Pertanyaan selanjutnya ini perihal prestasi nih. Prestasi yang pernah diraih oleh Anda sebelumnya. Ini mohon untuk sedikit diceritakan. Enggak sedikit sih, diceritakan semuanya juga nggak apa-apa kepada kami. Prestasi Anda apa aja sih? Sebenarnya saya tidak terlalu berprestasi lah. Jadi, tapi adalah sedikit yang bisa saya kasih tahu dan kabarkan kepada pemirsa. Oke. Sebagai motivasi ya. Motivasi. Sebagai motivasi, bukan sebagai takabur dan lain sebagainya. Sebagai motivasi untuk Kang Fikri sendiri dan untuk teman-teman yang lain supaya lebih berprestasi lagi. Coba sampaikan. Kalau masalah baca kitab, lomba baca kitab, sebenarnya saya kan basicnya dari pondok modern ya. Iya. Kalau di pondok modern itu masalah kutub turoth, kitab-kitab kuning itu tidak terlalu dikaji, jadi tidak banyak perlombaan yang saya ikuti dari perlombaan baca kitab sebelumnya. Namun karena mudir ma'had saya, mudir pimpinan pondok saya itu salah satu juri baca kitab nasional. Iya. Beliau tuh pernah mengadakan beberapa kali lomba baca kitab, namun masih intern Darun Najah, Yayasan Darun Najah. Oke. Saya ketika itu pernah suatu kali ikuti lomba baca kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, betul. Alhamdulillah ketika itu juara satu. Juara satu, luar biasa baca kitab sekali. Tafsir Jalalain. Kemudian kalau itu di bidang baca kitab, pertama pernah juara satu baca kitab tafsir Jalalain. Iya. Yang kedua juga kemarin sebelum lomba Gebiar Maulid juga pernah diadakan di pondok pesantren di pondok Fauzan, baca kitab Fathul Qorib intern. Putra putri apa putra aja? Putra putri. Oke. Ketika itu saya masih baru 2 bulan di sini. Baru 2 bulan. Oke. Saya belum tahu banyak segat dan tarkib, belum banyak tahu logatan. Ketika itu ya qadarullah saya ikut lomba dan juara 2. Juara 2, luar biasa, juara 2. Kemudian tidak berapa lama kemudian kemarin diadakan juga langsung se-Kabupaten Garut dan Anda keluar sebagai juara pertama. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini patut ditiru, dicontoh oleh teman-teman sahabat Faza yang lain ya. Bagaimana supaya menjadi orang-orang hebat, 2 orang hebat yang ada di samping saya ini. Kemudian prestasi yang lain selain itu. Kalau di luar bidang baca kitab, saya sebenarnya lebih suka di bidang pidato bahasa Arab. Okay. Kalau pidato bahasa Arab, salah satu prestasi yang paling membanggakan buat saya pernah lomba pidato bahasa Arab juara 1 tingkat nasional. Juara 1 tingkat nasional di pondok pesantren Gontor, pondok modern Gontor, Jawa Timur. Gontor, iya, betul. Kemudian dan pernah lomba pidato bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris pun pernah. Iya. Itu waktu di pondok pesantren Darun Najah di sebelumnya. Kemarin ikut perlombaan pidato bahasa Arab? Nah, kemarin saya juga ikuti lomba pidato bahasa Arab. Mungkin karena kemarin itu saya terlalu pede. Wah, udah pernah juara pidato. Jadi saya itu tidak terlalu fokus dan mempersiapkan pidato bahasa Arab karena saya udah punya kesiapan lah untuk pidato. Akhirnya saya lebih fokus ke baca kitab. Baca kitab, betul. Dan ternyata qadarullah malah yang menang baca kitab. Karena Anda fokus di situ gitu ya. Pidato itu saya jarang latihan dan
Ya qadarullah saya dapat juara 3. Juara 3, luar biasa, juara 3 sekabupaten loh ya. Jadi intinya Anda di perlombaan kemarin di pidato bahasa Arab juga juara, di perlombaan baca kitab juga juara. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya kalau saya ulik lagi, ini banyak prestasi yang Anda sembunyikan, yang tidak Anda sampaikan. Namun mungkin di lain kesempatan bisa cerita kepada kami ya, bisa cerita kepada kami karena terlalu banyak sih prestasi Anda. Mudah-mudahan bisa mempertahankan dan menambah lagi prestasi-prestasi yang belum dicapai gitu ya. Kami doakan semoga Kang Fikri di masa depan ini lebih sukses dan lebih berprestasi dari saat ini. Selanjutnya untuk Kang Setiawan, saya berbicara masalah prestasi nih. Tadi kan ke Kang Fikri, sekarang prestasi yang pernah diraih. Prestasi yang pernah diraih oleh Kang Setiawan Putra Siliwangi ini bisa sampaikan kepada kami. Apa aja? Kalau masalah prestasi sih jujur nggak ada sama sekali. Itu kan insya Allah lah kalau saya dalam prestasi dalam menghidupkan motor yang mati bisa menjadi nyala. Oke. Oh ya, itu prestasi yang sangat besar loh. Ya, prestasi yang sangat besar, menghidupkan sesuatu yang mati. Dulu dikenal sebagai mukjizat dan sekarang Anda lakukan. Masya Allah. Ya. Ya. menghidupkan yang sebelumnya mati, ya toh. Tapi kalau dulu kan yang dihidupkan manusia, ini motor. Luar biasa. Berarti mukjizat. Itu prestasi itu luar biasa. Saya nggak menyebutnya karomah ya, itu prestasi yang sangat luar biasa. Itu menghidupkannya cukup Anda jentikan tangan seperti ini hidup atau Anda? Tapi kan semua itu kan butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan, ya. Terutama kan baju pada oli ya. Oh iya. Oli mah bawa bensin bawa apa, tapi kan demi keselamatan orang lain. Saya pun rela berkorban deminya untuk dirinya kan. Dan saya bisa menghidupkan motor yang makin menjadi nyala itu kan. Saya dididik di ruangan itu secara keras, dilatih dengan ruangan yang keras ya. Memang dari bahasa dia itu kan intinya menguji mental, betul sampai sekali. mana sih mental kita kalau diuji dengan kita gitu. Oke, mantap sekali. Dalam saya membuka mesin memang saya sering dimarahi, mana bisa itu bisa tapi kan dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar ada Allah kan. Iya, ikhtiar dibarengi dengan doa. Nah itu ikhtiar kan dibarengi dengan doa. Itu yang ke-1. Dan yang kedua kan kita itu jangan pernah ada rasa kecewa terhadap guru yang telah memarahi kita. Oke, betul sekali. Ya karena kan itu guru memarahi bukan dengan nafsu, betul. Tapi dia memarahi kan dengan rasa kasih sayang. Iya. Jadi kan dia memarahi supaya agar kita bisa itu kan bisa ini membuat kita menjadi lebih bisa. Iya. Itulah prestasi. Tapi kalau di masalah kemarin yang saya juara, itu saya sebenarnya kalau menurut saya itu kebenaran sih supayanya. Mengapa? Karena alhamdulillah saya kan mendapat ridho dari seorang guru, mendapat doa dari seorang guru, dan dapat doa dari seorang ibu. Cuma kan kalau kita mengikuti lomba tidak disertai dengan doa guru, doa ibu, saya tidak akan bisa lah. Menurutnya saya tidak mungkin bisa untuk mencapai juara favorit dari kemarin. Juara favorit Anda ya, luar biasa kan, sekali. Alhamdulillah sih dengan doa guru, dengan doa seorang ayah ibu, alhamdulillah saya bisa menjadi juara favorit yang 1 kali. Oke, luar biasa sekali ini untuk Kang Setiawan. Jadi di samping dia menyampaikan prestasi yang sudah dia raih, juga memberikan wejangan kepada kita, jangan sampai alaqah batiniah kita terhadap guru kita itu terputus. Kemudian jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho dari guru, karena ridho guru nanti yang akan menyelamatkan kamu di masa depan, bahkan sampai ke hari pembalasan, yakni hari kiamat. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya menjadi terharu ya, ingin berlinang air mata saya gitu ya, mendengar paparan dari Kang Setiawan ini dan juga dari Kang Fikri ini, dari paparan prestasi yang telah diraih. Mudah-mudahan anak saya kelak itu bisa berprestasi seperti Anda berdua. Oke.
Selanjutnya nih masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan lagi ya. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Mohon bersabar. Silakan kalau mau diminum dulu silakan. Diminum dulu boleh. Boleh ini boleh diminum dulu lah. Silakan diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan selanjutnya ini perihal hobi atau kegemaran atau kesukaan. Saya mulai dari Kang Fikri dulu deh. Kang Fikri dulu. Hobi Anda itu apa sih? Hobi. Hobi. Banyak sih. Banyak. Coba sampaikan salah satunya. Salah satunya sampaikan. Hobi saya semenjak dari sebelum masuk pondok saya sih senang olahraga. Olahraga. Saya suka futsal, badminton dan lain-lain. Tapi setelah masuk pondok, hobi saya ternyata berubah. Ya, jadi salah satu hobi saya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris luar biasa sekali. Nah, kemudian juga saya senang baca dan menghafal Quran. Baca dan menghafal Quran. Sudah berapa juz yang Anda sudah hafal? Itu bukan hobi ya, bisa dikatakan hobi kesukaan yang kemudian kesukaan Anda itu bernilai ibadah di sisi Allah. Luar biasa sekali menghafal Quran. Sekarang saya tanya deh, jujur jawab ya. Sudah berapa juz yang Anda hafalkan dari Al-Quran? 30. Belum selesai. Belum sampai 30. 15 juz? Lebih? Sekitar 15. Kurang lebih sekitar 15 juz. Oke. Luar biasa sekali. Untuk Kang Fikri ini sudah hafal kurang lebih 15 juz. Mudah-mudahan 15 juz selanjutnya segera Anda selesaikan. Amin. Luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi ternyata di antara kita ini ada yang hafidh Quran. Luar biasa sekali. Jadi hobi Anda sebenarnya olahraga, namun setelah masuk pondok, hobi Anda tetap olahraga ada, cuman lebih fokus sekarang ke membaca dan belajar bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Luar biasa sekali. Namun olahraga juga penting loh ya. Soalnya kan begini, kalau kita niati olahraga itu supaya untuk badan kita tetap bugar, tetap sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, tidak sakit. Di sini kan ada tuh diklat badminton yang diketuai langsung oleh, sebenarnya ketuanya sama dengan ketua Pasca Diniyah Kiai Haji Aceng Aum Umar Fahmi. Anda bisa ikut daftar dan latihan loh, seminggu sekali ya. Kami tunggu nanti ya. Oke, badminton itu perlu. Jadi nanti Anda saya tunggu di lapangan, lapangan badminton. Oke. Kalau untuk Setiawan nih, ibohnya apa iboh? Iboh itu hobi dibalik jadi iboh. Apa ibohnya, Mas Setiawan? Hobi saya itu adalah mendaki gunung. Mendaki gunung, hiking. Iya, Oke, luar biasa sekali. Ya, mengapa? Nah, karena gitu. Kalau di dalam gunung itu kan anak-anaknya alami. Semua itu kan dari Tuhan langsung. Dari Tuhan langsung. Ya, coba akan membedakan air yang sudah dilatih oleh manusia, betul, dengan air yang murni dari gunung. Itu nikmatnya beda jauh. Masya Allah. Beda jauh nikmatnya gitu kan. Coba maaf sekali gitu. Yeah. Akal bayangin, sekarang akal maju ke tepi gunung, lalu akal memainkan gitar, di depan pun ada kopi hitam, dan satu batang rokok, dan akal menyanyi. Aduh, nikmatnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surga dunia bagi Anda. Itulah surga dunia. Itulah pokoknya hobi itu saya mendaki. Coba Anda nyanyikan sepotong lagu atau seperempat potong lagu yang Anda nyanyikan ketika Anda berada di puncak gunung. Coba. Nggak apa-apa, dinyanyikan saja. Karena kalau Anda menyanyi, nanti Anda akan idkhalus surur. Jadi membahagiakan orang yang mendengarnya. Itu kan menjadi pahala bagi Anda. Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lantang suaranya dong. Pagi terjebak di dalam ambisi. Insyaallah. Seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari
zona nyaman. Mantap, tepuk tangan dong untuk Kang Setiawan. Kalau saya lihat Kang Setiawan ini memang multi ya, multi talentan, multi apa? Multi talent atau multi talentan gitu ya. Jadi kebisaannya itu banyak, suaranya bagus ya, dan menginspirasi itu lirik lagunya. Sebenarnya genre musik yang anda suka itu apa sih? Rock, dangdut, slow rock atau? Yang saya suka itu adalah motivasi kehidupan lah. Motivasi kehidupan. Jadi lagu balada ya, apa gitu namanya. Jadi lagu yang lirik-liriknya itu menginspirasi atau memotivasi kehidupan. Seperti yang barusan Anda nyanyikan. Oke. Luar biasa sekali. Oke deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini sudah malam, saya takut mengganggu istirahat Anda berdua. Saya percepat aja. Selanjutnya, cara belajar atau gaya belajar Anda itu bagaimana sih? Cara belajar atau gaya belajar dari Kang Fikri dulu deh, dari Kang Fikri dulu. Cara belajar atau gaya belajar ini mungkin bisa di sharing ke teman-teman, bisa disampaikan supaya nanti teman-teman, oh kayaknya nih gaya belajarnya atau cara belajarnya Kang Fikri ini cocok nih untuk saya mau coba dan ternyata berhasil, itu kan menginspirasi. Ya, silakan. Ya sedikit buat inspirasi lah. Dan saya itu kalau belajar biasanya membagi-bagi waktu buat ada buat hafalan, buat mutolaah atau buat pemahaman, ada untuk mengulang hafalan. Hanya yang seperti yang kita tahu kan kalau pagi subuh itu bagusnya buat hafalan, ketika sebelum tidur itu enaknya buat mengulang-ulang pelajaran. Ya ketika di lain waktu bisa untuk mengulang hafalan atau memurojaah hafalan dan pembelajaran itu. Jadi intinya ada hafalan, ada mutolaah atau mengulang pemahaman. Karena pemahaman dan hafalan ini tidak boleh dipisahkan ya. Cuma kita paham, tapi ketika misalkan kita mau menampilkan ke orang lain kita nggak paham, nggak hafal gitu ya. Atau hafal tapi kita nggak paham gitu ya. Jadi kalau poin yang saya dapat itu adalah Kang Fikri ini membagi waktu, mana waktunya untuk menghafal, mana waktunya untuk mempelajari lagi pemahaman yang sudah didapat. Ya gimana? Ada satu lagi sih, ini sebenarnya poin yang rahasia. Rahasia. Oh rahasia, tapi rahasia kan kalau kebaikan disampaikan kemudian nanti ada yang meniru, Anda dapat pahala. Gimana? Saya itu kalau misalkan mau menghadapi ujian atau menghadapi suatu perlombaan seperti kemarin misalkan, saya itu tidak menghafal sendiri atau memahami sendiri, karena itu akan membuat sulit pikiran saya dan menjadi ruwet pikiran saya. Terus gimana saya itu caranya supaya otak saya kebuka buat memahami sesuatu itu, saya coba menjelaskannya kepada orang lain. Kalau saya sendiri yang memahami itu biasanya sulit. Saya ajak teman-teman diskusi atau saya tanya ke mereka mana yang nggak paham, nanti saya coba jelasin. Ketika saya menjelaskan kepada orang lain itu, sedikit demi sedikit Allah itu buka pemahaman saya. Oh, luar biasa sekali. Itu salah satu metode rahasia saya kalau mau belajar. Kalau saya sulit memahami, saya coba memahamkan orang lain semoga, dengan harapan semoga Allah membuka pemahaman saya. Dan itu manfaatnya kalau belajar seperti itu tidak hanya untuk Anda saja, teman-teman yang membantu Anda juga dapat pemahaman yang baru ya, dapat pembelajaran yang baru. Luar biasa sekali. Bener, gak salah sih Anda keluar sebagai juara karena cara belajarnya pun ini bukan unik ya, ini patut dicontoh juga. Nanti saya akan coba juga ya, Kang Fikri. Boleh saya tiru, boleh ya? Oke, boleh ya. Luar biasa sekali. Sekarang Kang Setiawan nih pindah. Sebenarnya kalau saya terka-terka ini sebenarnya banyak sih rahasia-rahasia yang masih Anda sembunyikan. Karena mungkin kalau misalkan Anda sampaikan semuanya, orang lain jadi juara semua ya. Cukup satu rahasia saja yang Anda sampaikan. Nggak apa-apa, nanti kita ulik lagi di lain kesempatan. Sekarang untuk Kang Setiawan, cara belajar atau gaya belajar Kang Setiawan sehingga ditasbihkan menjadi peserta favorit itu bagaimana sih belajarnya? Dalam belajar saya kan yang pertama kalau dalam belajar itu kan harus menggunakan pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan. Sekarang kan kalau kita belajar pakaian ya pakai pakaian sopan.
Terus kalau kita ketemu dengan perempuan dengan pakaian yang sopan, dengan bergaya, apakah kita tidak malu dengan Tuhan kita semua? Masya Allah, Tuhan. Allahu Akbar. Sekarang kalau kita mau ibadah pakaiannya tidak sopan, tetapi kalau kita mau ketemu dengan pacar kita sendiri, dengan perempuan kita sendiri, terus kita berpakaian dengan bergaya, tidak sopan, apakah kita tidak malu dengan Tuhan kita semua? Padahal yang kita hadapi itu adalah ilmu ya. Nah, itu kan yang satu. Dan yang kedua itu kan harus berwudu. Berwudu. Nah, itulah, jadi kan harus berwudu. Mengapa? Karena kan berwudu itu kan menghilangkan kalau tadi bahasanya kan ngalingin debu kotor. Itu. Dan yang ketiga kan kita jangan lupa lah, sekarang kita lagi ada di mana, lagi ada di pondok, kita kan setidaknya sebaiknya gitu kita berdoa dulu lah kepada Allah. Dan kita hadalah dulu kepada bertawassul dulu yang awal kan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang kedua kepada guru kita semua, yaitu Syekhuna Fauzan. Dan yang ketiga kita itu kan harus hadalah kepada kanun kita, kepada siapalah. Dan yang terakhirnya itu kan kita harus mempunyai tata krama dan adab sopan kepada guru kita yang ingin mengajarkan kita. Itulah dalam belajar. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk cara yang disampaikan oleh Kang Setiawan ini lebih kepada adab ya. Ketika mau belajar itu harus memakai baju yang sopan, punya wudu, bertawasul dulu kepada guru-guru, kepada musonif, pengarang kitab, luar biasa sekali. Sehingga nanti Anda ketika belajar menjadi futuh ya, menjadi tercerahkan apa yang Anda baca. Konon katanya yang saya dengar ya, Anda itu pernah mutolaah, kemudian memakai pakaian putih, memakai wangi-wangian, bersih, punya wudu, hadoroh dulu, bertawasul dulu. Kemudian pas Anda sampai pada 2 kalimat pertama, Anda langsung tertidur katanya. Namun ketika dibangunkan oleh teman kamu tanya apa yang kamu mutolaahi sebelumnya, kamu bisa menjabarkannya dengan sangat jelas sekali. Dan ketika ditanya, Anda sebenarnya tertidur itu mimpi, dan mimpinya diajarkan langsung oleh pengarang kitabnya. Apa betul apa salah itu? Enggak. Berarti itu hoax itu ya? Hoax. Oh, hoax. Yang saya dengar itu hoax berarti ya? Yang saya dengar seperti itu. Jadi kalau Kang Setiawan ini kalau mutolaah itu pasti tertidur, namun di tidurnya bermimpi. Apa mimpinya? Diajarkan langsung oleh pengarang kitabnya. Itu hoax itu. Hoax itu ya? Atau Anda sebenarnya rendah hati tidak mau mengungkapkannya? Enggak. Hoax itu asli hoax. Ya. Tidak ada yang tahu ya, karena Kang Setiawan ngakunya hoax sih, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga seperti itu adanya. Ya hanya Setiawan dan Tuhan yang tahu lah. Kita nanti ulik di kesempatan selanjutnya. Oke, lanjut. 3 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan terakhir ya. Bukan 1 pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, harapan atau cita-cita ke depannya menjadi apa dan mau bagaimana? Kang Setiawan dulu. Insya Allah sih saya ke depannya ingin menjadi pembalap internasional. Pembalap internasional. Luar biasa sekali. Insya Allah. Tapi kan sebelum saya ini kan yang lebih utama dan saya balapan itu adalah mencapai koridornya 2 orang tua dan guru saya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kan cuma kalau saya balapan, kemudian saya tidak mempunyai ridho guru dan tidak mempunyai ridho orang tua. Ketika saya memenangkan juara, itu kan juara itu tidak akan manfaat, tidak akan barokah. Mengapa? Karena kan ada hadis dari kitab dari kitab Tangkihul Qaul, dari kitab Tangkihul Qaul. Dalam kitab Tangkihul Qaul ya. Suhtullahi fi suhtil walidain. Mantap. Nah itulah suhtullahi fi suhtil walidain. Wa billullahi fi billul walidain. Itulah. Jadi bendunya Allah itu kan terhadap ridhonya anak kedua orang tua. Betul. Dan ridhonya Allah itu adalah terhadap ridho kedua orang tua. Jadi kan yang saya utamain itu bukan pembalapnya, tetapi harapan ridho dari orang tua dan guru kita. Itulah harapan. Harapan cita-citanya ingin tetap menjadi pembalap dan tidak tanggung-tanggung.
pembalap internasional, balap motor ya, lebih tepatnya balap motor. Namun cita-cita itu akan terus dikejar oleh Kang Setiawan ya, apabila mendapatkan doa, dukungan dan ridho dari orang tua serta guru-gurunya. Kalau saya sih mendukung Kang Setiawan karena kita sekarang atlet yang muslim. Kita tahu Muhammad Salah ya, salah satu pemain Liverpool. Ini sekarang lagi on fire banget. Jadi dengan hadirnya Salah sebagai orang hebat di sepak bola itu mampu merubah pandangan orang terhadap Islam. Yang tadinya kurang baik menjadi baik. Jadi bisa dijadikan media dakwah, itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti kemasyhuran Anda bisa mengalahkan kemasyhuran Valentino Rossi, Marc Marquez, Max Biaggi dan pembalap-pembalap motor lainnya ya. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu deh, balap karung dulu coba ya di 17 Agustusan ya. Kalau misalkan balap karung nanti juara 1, insya Allah kedepannya juga akan lebih gampang gitu ya. Oke. Kemudian harapan dan cita-cita. Pertanyaannya untuk Kang Fikri sekarang, apa sih harapan dan cita-citanya? Harapannya kedepannya makin banyak bisa menggali ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama. Oke. Karena cita-cita saya kedepannya itu saya ingin menjadi ingin bertafakuh di dalam agama dan fokus di agama, dan cita-cita besar saya ingin punya pesantren ke depannya. Masya Allah, ingin punya lembaga pendidikan agama yakni pondok pesantren, sehingga ilmu yang kamu dapatkan bisa ditularkan kepada anak didik kamu. Luar biasa sekali. Saya tenang, kalau ada orang seperti Kang Fikri seperti ini, cita-citanya nanti hayatul Islam fil mustaqbal itu akan tetap lestari. Kehidupan Islam di masa depan itu akan tetap lestari. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya ada lagi? Ya, dan karena saya itu basicnya bukan hanya dari pesantren Salafi, bukan hanya. Saya itu pernah pesantren di modern, pernah tahfidz Quran, pernah juga sekarang di Salafi. Luar biasa. Saya itu pengen bikin pesantren yang memadukan ketiganya. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang berlandaskan Al-Quran, bermetodekan, bersistem modern, dan bermetodekan Salafi. Oke. Dari ketiganya itu dipadukan sehingga menghasilkan racikan yang sangat baik atau sistem pendidikan yang baik gitu ya. Saya doakan deh ya Kang Setiawan, kita doakan Kang Fikri ini kelak menjadi tokoh pembaharu agama atau mujadid, bukan. Jadi menjadi tokoh yang merawat kelestarian Islam dengan cara melestarikan pendidikan begitu. Karena kalau misalkan orang-orang Islam ini pendidikan agamanya kurang, ya Islam akan mati gitu kan. Tapi keberlangsungan kehidupan Islam ini akan tetap terjaga ila yaumil qiyamah apabila pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren ini tetap dilestarikan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke. Pertanyaan pengais bungsu atau satu sebelum terakhir. Pesan untuk teman-teman. Pesan untuk teman-teman sahabat Faza itu baik teman-teman yang sedang masih bersatu sebagai pelajar ya, atau misalkan sudah tidak belajar tapi ada di rumah, pokoknya untuk siapapun deh pesan-pesannya apa yang ingin disampaikan. Kang Fikri dulu deh, Kang Fikri dulu. Pertama pesan terus saya ingin bilang kepada semuanya terus belajar, jangan berhenti untuk belajar, baik itu kita jadi pelajar ataupun kalau kita sudah punya ilmu mengajarkan, ataupun kita suka dengan sistem pembelajaran, dengan hal-hal yang berbau pembelajaran. Juga dari pengalaman saya kemarin lomba, saya ingin membagikan sedikit pesan pada teman-teman. Kalau jujur salah satu kunci keberhasilan saya kemarin bisa mendapat juara 1 juga bukan karena usaha saya, bukan juga karena kemampuan saya. Karena kalau dilihat kemampuan dan usaha, saya itu baru 4 bulan di sini, baru sedikit mendalami kitab kuning. Tapi ya saya juga heran kenapa bisa juara 1. Ternyata saya tafakur, saya renungi lagi kenapa saya bisa juara 1. Ternyata yang pertama adalah karena saya banyak minta doa dan ridho dari guru-guru, orang tua, bahkan teman-teman
setiap yang saya ketemu dengan teman pasti saya minta doanya. Oke. Itu yang intinya berarti kunci doa untuk kesuksesan. Yang kedua juga adalah yang saya yakin kenapa saya bisa menang kemarin itu adalah karena ditolong oleh Allah, karena pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu akan datang ketika kita mau menolong hambanya, karena innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Luar biasa sekali. Allah itu akan menolong hamba ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Saya kemarin sebelum lomba itu saya punya iktikad. Kalau saya pengen ditolong Allah ketika lomba, maka saya harus menolong orang nih sebelum lomba itu. Saya itu sebelum lomba bukan hanya memikirkan lomba saya sendiri. Kemarin itu saya sebelum lomba memikirkan coba membantu teman-teman saya yang ingin berlomba juga dengan harapan supaya saya bisa ditolong ketika berlomba oleh Allah. Dan alhamdulillah juara 1 ini saya rasakan dan saya pahami bahwa ini adalah murni pertolongan Allah, bukan hasil usaha saya, karena kemampuan saya itu jauh sekali, masih rendah. Ikhtiar dipadukan dengan doa kepada Allah, akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Luar biasa sekali. Ini menarik tadi, salah satu pesannya, jangan pernah berhenti belajar apapun status kamu gitu. Satu hal yang membuat kamu boleh berhenti belajar yaitu kematian. Betul seperti itu ya. Apapun kamu, jadi apapun kamu, dimanapun kamu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Luar biasa sekali. Kalau untuk Kang Setiawan nih, driver Go Internasional, pesan untuk teman-temannya bagaimana? Jadi apakah kalau mengendarai kendaraan itu harus full gas, nggak boleh ngerem apa gimana? Apakah boleh bicara bahasa Sunda? Boleh, silahkan, bebas lah. Bebas Kang, terserah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, bebas. Pesan ulang hidup di dunia emosanilana. Jelema pasti kan jelema aya awalna aya akhirna. Ulang di dunia umat awakan dipakat banyak-banyak. Kunaon usabab anu namana kaset, namana jenis, nama benghar. Eta mangansau kun iman inu namana jadi Gusti Allah Taala. Anjang ulang kudu ingat, yang kudu bersyukur. Ulang angarasa, ulang angarasa sabagja lamari ulang akan menang dina perlombaan. Anjang ulang pangeluh sanajan anipuh. Kunaon usabab ani bagja mah itipan, ani ngeluh nyata usabab ani bagja mah itipan Gusti. Ai beulih nyata mah cobaan Gusti sarua. Sareng ari Gusti Allah uninga mana anu berjuang jeung mana henteu. Anjang ulang kudu ingat bahwa waya urang di dunia lamun aya ibuna mah urang sadayana. Tong melah ngajeni hati kolot, anjang tong melah ngajeni hati urang, tong melah ngajeni hati indung. Kunaon usabab perjuanganna indung leuwih berat ibatang perjuanganna anu langkah. Insyaallah. Ingat indung urang sadaya banyak lela nyawana hilang, lela nyawana ieu ngaleungit jeung sa jeung urang kabeh. Umat urang ayeuna kudu bisa ulang tarima kanuna mana jadi ma aya kata-kata ngan saukur bisa lakon ipanon mun inget kana jati diri ieu nu bisa ulang tarima kanuna mana jadi ma. Sok halajan ayeuna mak sangsara atawa kumaha umat tapi da inget ayeuna mana jadi mama nu mana jadi kolot wa pelah nyen kabudakna hayang sangsara. Mama wa pelah nyen budakna hayang ilaka. Anu hayang di dunia nyata ku orang kabeh nyata naon budakna dibagja jeung selamat. Eta nu ujar kolot di dalam dunia. Ayeuna urang itu mah urang ayeuna ilmu luhur. Ilmu urang luhur. Dina ngaji memang luhur. Dina ieu memang luhur. Tapi nu namana adab kanu namana jadi indung
nunaman akrama kalau indung kemudian azuru mah anu sajan ulang di awal tapi akhir ulang bisa baca alif ba asa isa izuru namun ulang bisa hormat ya kadu dua eta wa ayana naonan kami urip pasti bakal nol nilainya. Cukup Mas. Oke. Oke, saya kasih kesempatan kepada Anda Kang Setiawan. Untuk kesimpulannya, saya tidak mampu menyimpulkan kata-kata atau mauidhah yang begitu dalam dari Kang Setiawan. Silakan teman-teman sahabat Faja simpulkan sendiri. Namun untuk terakhir saya mohon kepada Anda, silakan sampaikan apa yang mau Anda sampaikan kepada orang tua dan guru Anda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai ajangan pun ajangan suruh hak benar milih abi sok melakukan kesalahan milih abi sok melanggar kalau dalam Allah abi juga kalau benar bisa wallahi tallahi billahi sumpah demi Allah abi ridho abi dijadikan asas ajar abi ridho hukumah ku anjen asal anjen ridho kami asal anjen ngajak boleh abdi sanos abdi itu orang mesian solokan sanos abdi itu orang mesian solokan manggawai abdi ridho lillahi ta'ala ulang sabab abdi menjadi jami pintar menjadi jami lu manfaat di dunia dan akhirat dunia kalau masa bakal bodoh di dunia bakal bodoh namun ayah guru nanon odi orang kayak bisa ngaji kayak bisa iya kayak bisa itu kudu ayah guru lah yang kudu ayah mula. Pesan untuk orang tua Inten sama mama sama papa sama papa pilih mah mama dan papa pilih mah awan osok sama masuk ngelawan soal bentak masuk aku mah awan nak punten bisa mah awan tajan jasa masiana naon awan tajan jasa masiana naon sama mah mu awan ngapun biasa ngangkat dua pandangan sareng biasa ngadaukeun sareng biasa ngadu kana namina jadi Gusti awan ngajungkeun ka Gusti mugia mama sareng papa ini selamat di dunia akhirat amin ini lancarkan dinamilaran dina kagawan mama apa hatur nuhun mama sareng atas kebiayaan awan Pak Bondo awan wa jasa kawas ieu upami awan dan kebiayaan mama sareng papa Pak Bondo sakali deui awan ridho lillahi ta'ala nyawa awan kedah kalayang sanajan nyawa awan kedah kalayang tapi awama ridho lillahi ta'ala namun eta kanggo kebaikan sama masa lengkap Bapak. Masya Allah, luar biasa sekali, sangat menyentuh hati kita semua. Saya hampir saja atau bahkan ini mengeluarkan air mata, menderaikan air mata mendengar kata-kata hikmah dari Kang Setiawan. Namun saya tahan, mungkin nanti setelah ini saya akan nangis di pojokan sendirian ya, merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Kang Setiawan. Begitu banyak sekali hikmah dari setiap kata yang meluncur dari mulut beliau. Kemudian untuk terakhir Kang Setiawan dan Kang Fikri, kok jadi sedih begini saya ya? minum dulu. Masya Allah, luar biasa sekali Anda Kang Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir moto, ya quotes dari Kang Setiawan dan Kang Fikri. Saya mulai dari Kang Fikri terlebih dahulu ya. Silakan sampaikan moto atau quotes-nya dari Anda. Quote saya diambil dari salah satu peribahasa mahfuzat bahasa Arab. Iya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir memiliki ilmu ke dunia ini. Masya Allah. Belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan mempunyai ilmu. Jadi ilmu itu tidak diwariskan, akan tetapi diusahakan begitu. Jadi meskipun kita misalkan ini adalah putra atau keturunan orang yang berilmu,
Tapi kalau kamu berhenti belajar, kamu tidak akan menjadi orang ilmu sebagaimana moyang kamu gitu ya. Jadi ilmu itu tidak bisa diwariskan, tapi harus diusahakan. Luar biasa sekali. Ini akan nanti saya sampaikan kepada anak-anak saya seperti itu. Terima kasih sekali, quote-nya sangat luar biasa sekali, Kang Fikri. Selanjutnya quotes atau moto dari Kang Setiawan, ya, singkat, padat, jelas. Silahkan sampaikan. Bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Sunda? Boleh, boleh. Longgar masa asap ang ayuna salila masih eleh ayana makawasa. Oke. Begitu. Ulah Ulah ngarasa asap asapang aingna salila salila masih eleh masih kene aya nu maha kawasa. Anu ngaranna anu maha kawasa teu mungkin teu aya. Jadi artina maneh salilana ulah asa aing. Nah, Jangan takabur, senantiasa rendah hati. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak terasa sudah beberapa menit, berpuluh menit atau bahkan 1 jam berlalu saya berchit-chat atau ngobrol dengan kedua orang yang sangat hebat ini. Daging semua isinya, hikmah semua isinya. Ini juga sebagai pembelajaran bagi saya. Terima kasih Kang Fikri dan Kang Setiawan. Juga mudah-mudahan bermanfaat atau bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita obrolkan selama beberapa puluh menit ini untuk sahabat Faza di luar sana. Oke, saya tidak bisa berlama-lama. Saya ingin menangis di belakang karena mendengar kata-kata hikmah tadi dari Kang Setiawan. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi